Indeks harga saham gabungan atau IHSG terkapar usai Bank Sentral Amerika Serikat The Fed menaikkan suku bunga acuannya 75 basis poin. Menutup perdagangan Jumat, IHSG melemah 1,61% dan kembali meninggalkan level psikologis Rp7.000. IHSG ambruk sejak perdagangan dibuka pada perdagangan pagi hingga nyaris 1%. 10 dari 11 indeks sektoral turun bersama dengan IHSG, di mana penurunan paling dalam terjadi di sektor barang baku yang mencapai 2,49%. Diikuti sektor perindustrian yang terjun 1,77% dan sektor barang konsumsi primer yang anjlok 1,53%. Kekhawatiran akan resesi kembali memanas setelah Amerika, Swiss, dan Inggris menaikkan suku bunganya yang memicu aksi jual di seluruh bursa saham secara global. Muncul ketakutan bahwa upaya Bank Sentral untuk mengekang inflasi dapat menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat di seluruh dunia. Bank Amerika, Swiss, maupun Inggris baru-baru ini mengambil kebijakan serempak untuk menaikkan suku bunga. Selain Amerika yang agresif, Inggris menaikkan suku bunganya 25 basis poin, sementara Swiss menaikkan suku bunganya 50 basis poin. Senada dengan indeks harga saham gabungan, nilai tukar mata uang Garuda terus tergoncang sepekan terakhir, bahkan terus mendekati ke level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, rupiah sudah melemah dalam 5 hari beruntun. Per 17 Juni 2022, nilai tukar bertengger di Rp14.821 per dolar Amerika Serikat, melemah 0,38%. Dalam sepekan, rupiah merosot sekitar 1,8% dan menjadi pelemahan mingguan terbesar sejak Juni 2020. Namun Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Edi Susianto, mengatakan rupiah tak terkapar sendirian. Pasalnya, sejumlah mata uang dunia mengalami nasib serupa. Hal ini terjadi sebagai reaksi negatif pasar atas keputusan Bank Sentral Amerika The Fed yang menaikkan suku bunga acuannya secara agresif sebesar 75 basis poin di bulan Juni. Padahal sebelumnya, The Fed pun baru saja menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin. Langkah super hawkish ini dilakukan untuk menekan dampak inflasi yang melanda negeri Paman Sam. The Fed berusaha keras untuk mengembalikan angka inflasi di Amerika terkendali di 2%. Maskapai plat merah Garuda Indonesia melakukan perubahan proposal perdamaian kewajiban utang. Jika awalnya penyelesaian kewajiban utang kepada lessor, finance lessor, dan vendor MRO dilakukan dengan penerbitan surat utang baru senilai 800 juta dolar Amerika Serikat serta ekuitas dengan nilai total 330 juta dolar Amerika Serikat, namun belakangan total surat utang yang diterbitkan meningkat menjadi 825 juta dolar Amerika Serikat atau setara 12,23 triliun rupiah. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, penerbitan surat utang itu merupakan salah satu instrumen restrukturisasi pembayaran kewajiban utang bagi kreditur dengan nilai tagihan di atas 255 juta rupiah. Diakui, proses restrukturisasi utang yang tengah berlangsung sangat kompleks lantaran melibatkan lebih dari 500 kreditur. Namun Garuda meyakini proses ini berjalan lancar lantaran sudah ada 50% kreditur yang akan menyetujui proposal damai dari Garuda. Diketahui, per 14 Juni 2022, utang Garuda Indonesia berjumlah 142 triliun rupiah yang didominasi oleh utang terhadap perusahaan lessor sebanyak 104 triliun rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS sebagai badan resmi untuk memungut iuran batubara. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin mengatakan, izin prinsip pembentukan badan pemungut iuran ini sudah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. LEMIGAS nantinya akan bertugas memungut iuran dari pengusaha batubara untuk menutup selisih antara harga pasar dan harga untuk kewajiban pasar domestik atau DMO $70 Amerika Serikat per ton untuk PLN. Melalui mekanisme ini, nantinya harga batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN akan dilepas ke pasar. Pembentukan Badan Layanan Umum Pemungut Iuran Batubara dinilai sangat penting segera direalisasikan.
Mengingat harga batu bara acuan Indonesia bulan Juni 2022 naik menjadi 323,91 dolar Amerika Serikat per ton. Bank Sentral Jepang memutuskan untuk mempertahankan kebijakan tingkat acuan bunga pinjamannya yang rendah, yakni bertahan pada level minus 0,1%. Kebijakan ini berbanding terbalik dengan kebijakan sejumlah bank sentral di global yang memilih menaikkan suku bunganya 25 hingga 75 basis poin demi bertahan dari tekanan inflasi. Bank Sentral Jepang juga memastikan akan tetap menjaga tingkat imbal hasil surat berharga yang diterbitkan pemerintah Jepang untuk tetap stabil pada rentang sekitar 0%. Bank Sentral Jepang menyatakan keputusan untuk mempertahankan tingkat acuan bunga pinjaman yang super rendah agar pemulihan ekonomi negeri Sakura dapat lebih lancar. Diketahui selama pandemi COVID-19, nilai tukar yen terpantau turun cukup tajam dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melambat sejak pertengahan tahun lalu.